Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Ardian Kurniawan, masih di dalam lanjutan sesi mata kuliah morfologi. Kali ini kita akan membahas topik afiksasi, yaitu kelanjutan dari topik sebelumnya tentang proses morfologi. Jadi afiksasi merupakan topik pertama yang akan kita bahas yang menjadi salah satu bagian dari proses morfologi. Apa saja yang akan kita diskusikan dalam pertemuan kali ini? Pertama adalah tentang definisi afiks, kemudian nanti kita lihat ciri-cirinya, selanjutnya apa saja jenis-jenis afiks itu, ada berapa banyak jenis afiks, khususnya afiks dalam bahasa Indonesia ya, yang akan menjadi contoh saya adalah afiks dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, apa fungsi dari afiks dan apa makna yang dihasilkan setelah proses afiksasi. Baik, agar kita bisa lebih fokus dan lebih banyak berdiskusi, saya akan langsung membahas afiksasi mulai dari definisinya. Sama seperti sebelumnya, saya tidak akan menyinggung tentang afiksasi berdasarkan definisi siapapun, saya hanya akan membahas afiksasi secara umum. Definisi seutuhnya saya akan serahkan kepada Anda. Jadi, di sini afiksasi saya definisikan sebagai proses pembentukan kata. Ingat, dia adalah proses pembentukan kata ya, dengan cara melibatkan afiks di dalamnya. Jadi, proses pembentukan kata yang ada afiks di dalamnya. Jadi, kata itu terbentuk karena ada keterlibatan afiks di sana. Kira-kira begitu bahasa lainnya. Lalu, dari proses ini akan terbentuk atau akan dihasilkan kata kompleks. Kenapa bisa kata kompleks? Karena di situ terlibat afiks dengan morfem yang lain. Gitu. Jadi bukan kata dasar yang akan terbentuk. Meskipun nanti ada juga gitu ya, yang serupa seolah-olah menjadi kata dasar. Umumnya, ketika melakukan proses afiksasi, unsur-unsur pembentuknya adalah morfem bebas, bertemu atau ditambahkan dengan morfem terikat, atau morfem terikat ditambahkan ke morfem terikat yang lain. Selanjutnya, afiksasi ini bekerja dalam sistem yang teratur, tetapi tidak semua sistem itu terpenuhi. Gitu ya. Nah, kira-kira ini gambaran awal kita tentang afiksasi. Jadi, ada beberapa hal yang perlu kita catat bahwa afiksasi itu adalah merupakan terjadi pada proses pembentukan kata, dan ada afiks yang terlibat di dalam proses pembentukan kata itu. Jadi, karena ada afiks itu, sehingga terjadi proses pembentukan katanya. Itu kira-kira ciri dari afiksasi. Hasilnya adalah kata kompleks dan melibatkan morfem bebas dengan morfem terikat atau morfem terikat dengan morfem terikat. Kalau morfem bebas dengan morfem terikat, misalnya kita bisa lihat pada kata besar, kemudian bertemu dengan afiks menasal menjadi membesar, gitu ya. Atau bertemu dengan prefiks per menjadi perbesar. Kemudian kalau morfem terikat bertemu dengan morfem terikat, itu bisa pada kemarin kita sebut juang, gitu ya. Jadi ada afiks bertemu dengan morfem juang, jadi menjadi berjuang. Itu bentuk morfem terikat bertemu dengan morfem terikat. Dan harus proses afiksasi ini bekerja secara teratur, karena kalau tidak teratur, justru tidak akan bisa menjadi satu sistem yang utuh ya, agar bisa terbentuk polanya. Jadi karena dia teratur, karena dia terpola begitu. Nah, ini 3 hal yang terjadi ketika afiksasi berlangsung. Ada terjadi perubahan bentuk, bisa berupa tadi misalnya kata yang awalnya tunggal
bentuk tunggal menjadi bentuk yang kompleks. Kemudian terjadi perubahan makna, bisa terjadi perubahan makna, misalnya tadi pada kata besar, kemudian ditambah dengan afiks per, gitu ya, menjadi perbesar, jadi maknanya yang awalnya adalah suatu ukuran gitu ya, kemudian begitu ditambahkan afiks per, jadi menambah lebih dari ukuran sebelumnya gitu. Jadi itu perubahan maknanya terasa. Yang ketiga, akan mungkin terjadi proses perubahan kategori atau pergantian kategori. Apa itu kategori? Kategori itu sama dengan kelas kata. Jadi bisa saja yang awalnya adalah nomina menjadi verba, atau verba menjadi nomina, atau adjektiva, dan seterusnya. Ini misalnya pada kata makan dan makanan. Makan itu adalah verba, kemudian ketika ditambahkan afiks an atau sufiks an, dia menjadi makanan yang berubah menjadi nomina, bukan lagi sebagai verba. Jadi di sini ketika proses afiksasi terjadi, akibatnya dia bisa mengubah bentuk, bisa mengubah makna, dan bisa juga mengubah kategori unsur-unsur yang membentuknya tadi. Nah, di sini kita akan jumpai ada beberapa jenis afiks. Ada yang disebut sebagai prefiks, ada yang disebut sebagai infiks, ada sufiks, ada konfiks, ada kombinasi afiks, ada juga nanti Anda akan dengarkan simulfiks, dan ada suprafiks. Apa saja yang dimaksud dengan fiks-fiks yang saya sebutkan ini? Kita akan bedah satu persatu. Jadi prefiks itu adalah awalan pre, jadi fix ini adalah afiksnya begitu. Jadi Anda perlu kata kuncinya ada pada suku kata awalnya. Pre itu adalah pra gitu ya. Kalau bisa dikatakan pra berarti kan awal. Jadi prefiks adalah afiks yang diimbuhkan atau ditambahkan di bagian awal bentuk dasar. Selanjutnya, infiks adalah afiks yang dilekatkan di tengah-tengah bentuk dasar gitu ya, atau morfem saja kita sebut. Kemudian sufiks adalah afiks yang dilekatkan di bagian akhir. Sementara konfiks adalah afiks yang dilekatkan di bagian awal dan bagian akhir morfem. Ada juga kombinasi afiks. Jadi kombinasi afiks mirip dengan konfiks. Kombinasi afiks juga dilekatkan, afiks yang dilekatkan di awal dan di akhir. Hanya saja perbedaannya jika konfiks itu terjadi, proses pelekatannya itu terjadi secara bersamaan, sementara kombinasi afiks itu terjadi secara bertahap. Dari mana kita bisa melihat? Kita akan bisa melihat dari keutuhan bentukan kata itu. Misalnya, kata keadaan gitu. Dari ada bentuk dasarnya adalah ada, kemudian ditambahkan konfiks ke an, menjadi keadaan. Beda dengan berpakaian. Berpakaian termasuk kombinasi afiks. Meskipun ada afiks ber di awal dan ada afiks an di akhir. Kalau tadi keadaan ada afiks ke di awal dan ada afiks an di akhir. Tapi prosesnya yang berbeda. Kalau kata berpakaian itu dimulai dari bentuk dasar pakai yang bertemu dengan an, sufiks an menjadi pakaian. Lalu setelah terbentuk kata pakaian, terjadi proses penambahan afiks yang kedua, yaitu afiks ber, sehingga membentuk kata berpakaian. Sementara konfiks tidak mungkin akan tidak terjadi seperti itu. Prosesnya adalah ke-an melekat secara bersama-sama pada kata ada. Bagaimana membuktikannya? Cara membuktikannya, kita tinggal pecahkan dengan cara menghilangkan satu bagian atau satu afiks yang ada pada unsur konfiks tadi. Misalnya, keada atau adaan. Keada dalam bahasa Indonesia tidak berterima. Demikian pula dengan adaan. Karena tidak berterima itulah makanya kita bisa pastikan bahwa itu terjadi secara bersama-sama atau melekat secara bersama-sama.
dan itulah kita sebut sebagai configs. Ada pula afiks yang sifatnya melekat pada bentuk dasar dan di awal, tetapi dia tidak berbentuk suku seperti yang lain. Dia berbentuk seperti bunyi ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia simulfiks itu seperti afiks nasal pada kata ngopi, ngucek gitu ya, atau nyuci gitu ya, ngeteh. Jadi cenderungnya membentuk kata yang tidak baku ya. Minum kopi, mengopi atau bagaimana. Jadi ngopi. Nah, itu simulfiks. Sementara suprafiks itu tidak ada dalam bahasa Indonesia, jadi saya abaikan saja untuk penjelasannya. Di sini setelah ini kan saya berikan beberapa contoh afiksnya gitu. Apa saja afiks yang termasuk prefiks? Ya, prefiks misalnya di sini ada menasal, ber, se, ter, pe. Misalnya menasal pada kata mengambil, ber pada kata berteriak, se pada sejauh, ter pada kata terpukul, pe pada kata penyayang gitu ya. Maaf, petarung gitu. Karena kalau penyayang itu jadi penasal, bukan pe. Infiks ada ada 4 jenis infiks dalam bahasa Indonesia. Ada yang al, ar, in, dan am. Al misalnya pada kata geligi, ar pada gerigi. Kalau in apa pada in? Coba nanti dicari. Kemudian ada am, gemuruh, guruh itu gemuruh gitu ya. Yang in saya agak lupa, nanti dicari yang lain. Kemudian ada sufiks. Sufiks itu akhiran, dia akan melekat di bagian akhir. Ada sufiks an, kan, i, al, if. Anda bisa cari contoh lainnya. Kemudian konfiks ada kean, penasal an, peran, beran, dan kombinasi afiks itu mekan, memperi, berkan, terkan. Simulfiks itu nasal. Ya. Di sini tadi saya katakan suprafiks tidak ada contohnya dalam bahasa Indonesia, jadi kita abaikan. Ini adalah beberapa contoh agak berat memang untuk menguasai ini karena harus dihafalkan ya. Ada banyak jenis. Ini merupakan di antara sekian proses morfologis, afiksasi merupakan proses morfologis yang cukup produktif ya karena melibatkan afiks ini. Salah satu yang terproduktif dibandingkan dengan proses morfologis yang lain gitu. Tapi tidak apa-apa, kita pelajari pelan-pelan, setidaknya kita tahu. Oh ya, satu lagi, configs ini juga dalam beberapa terminologi yang digunakan ahli, ada yang mengatakan sebagai ambifix, ada yang menyebutnya juga dengan circumfix. Tapi rujukannya tetap mengacu kepada configs, yaitu afiks yang melekat secara bersama-sama pada bentuk dasar. Kira-kira begitu. Nah, selain afiks-afiks yang saya sebutkan tadi, dalam bahasa juga dikenal ada namanya afiks yang bersifat derivatif dan afiks yang bersifat inflektif, maaf. Jadi afiks derivatif atau afiks derivasi dan afiks inflektif atau afiks infleksi. Apa itu kedua nama ini? Afiks derivasi adalah afiks yang ketika dia melekat, dia bersifat mengubah kelas kata dari bentuk dasarnya. Jadi misalnya makan bertemu dengan sufiks an menjadi makanan, jadi dari verba kemudian menjadi nomina, maka sufiks an tadi disebut sebagai afiks derivasi. Karena dia bersifat mengubah kelas kata. Sementara afiks infleksi, dia cenderung untuk tidak mengubah kelas kata. Ini afiks infleksi, saya contohkan pakai bahasa Inggris misalnya.
ketika menggunakan kala gitu. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada istilahnya kala atau tenses, ada kala saat ini, present tense gitu, kemudian ada past tense di masa lalu. Jadi kalau misalnya I am gitu ya, am itu present, tetapi ketika dia menjadi past tense menjadi I was. Nah, itu infleksi. Dan dia tidak akan mengubah kelas katanya. Am dengan was, dia tetap sama sebagai to be dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia, misalnya, makan itu adalah verba bertemu dengan afiks me. Ketika dia dibubuhi afiks me, maka yang terbentuk adalah kata memakan. Masih di kelas kata verba. Nah, itu yang disebut sebagai afiks infleksi. Sampai di sini saya harap penjelasan saya bisa dimengerti. Berikutnya, yang tidak kalah penting dari proses afiksasi atau afiksasi itu sendiri adalah setiap afiks akan menyebabkan perubahan bentuk dan perubahan makna. Bentuk ini mengacu kepada fungsi, sementara makna ini akan mengacu kepada makna afiks. Jadi, fungsi afiks biasanya punya kata kunci untuk melihat fungsi afiks itu ada pada kata membentuk. Jadi fungsinya afiks selalu berfungsi membentuk. Apa yang dibentuk? Bentuknya kelas kata, bisa saja verba, nomina, dan seterusnya. Sementara makna, kata kuncinya adalah menyatakan. Jadi afiks an, misalnya tadi ya, sufiks an itu afiks an bermakna menyatakan apa begitu. Kira-kira begitu. Di sini saya sebutkan seperti ini. Seperti apa contohnya? Coba kita lihat fungsinya. Jadi afiks itu bisa saja dia membentuk verba, membentuk adjektiva, nomina, adverbia, numeralia, interrogativa, tergantung dari jenis afiksnya itu sendiri. Jadi tidak semua afiks akan membentuk semua kategori ini, kategori atau kelas kata ini. Bisa saja satu afiks hanya membentuk satu kategori kata dan seterusnya. Nanti Anda pelajari secara lebih detail tentang yang ini. Kemudian untuk makna, di sini saya sebut beberapa saja gitu ya. Makna afiks itu bisa menyatakan orang yang melakukan, misalnya kita bisa lihat di kata pelari gitu ya. Afiks pe itu adalah merujuk pada orang yang melakukan aktivitas berlari. Kemudian alat berarti pemukul gitu ya, bisa atau alat untuk memukul. Kemudian yang menyatakan tempat misalnya kecamatan, konfiksan, dan seterusnya. Ya, Anda bisa coba mencari dalam bahasa Anda sendiri ya. Di bahasa daerah mungkin akan terbentuk yang berbeda. Karena ini afiksasi terkait juga dengan sistem bahasa masing-masing bahasa. Jadi bisa saja dalam bahasa Indonesia yang muncul adalah makna afiksnya adalah seperti di sini, tapi mungkin saja di bahasa Tetun, bahasa Dawan, bahasa Sasak, atau bahasa yang lain berbeda. Sama juga dengan fungsi. Dalam bahasa Indonesia, menasal tadi membentuk verba atau yang lain. Tapi nanti dalam bahasa Tetun mungkin dia akan berbeda atau mungkin tidak ada nama afiks menasal. Tapi fungsinya akan tetap membentuk, sementara maknanya akan tetap menyatakan. Ya, selanjutnya silakan Anda kerjakan tugas yang saya sudah bagikan, coba dicek dan sambil mencari tahu dalam bahasa daerah Anda kira-kira afiks apa saja yang ada. Saya cukupkan materi kita untuk kali ini. Silakan Anda pelajari lebih hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.